Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat kedatangannya. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu atas perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu dengan berfirman, "Peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku. Maka bertakwalah kepadaku." Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani, lalu ternyata Ia menjadi pembantah yang nyata. Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian dagingnya kamu makan. Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya. Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Allah lah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Dialah yang telah menurunkan air dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan air itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang berpikir. Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengerti. Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dia memancangkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak berguncang bersamamu serta menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dia juga menciptakan tanda-tanda. Dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah zat yang dapat menciptakan sesuatu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, bahkan berhala-berhala itu sendiri diciptakan oleh manusia. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan tidak mengetahui kapankah mereka dibangkitkan. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat hatinya mengingkari keesaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Apabila dikatakan kepada mereka, apa yang telah Tuhanmu turunkan? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang terdahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara utuh dan sebagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui bahwa mereka disesatkan. Ingatlah,
Alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya, lalu atapnya jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Pada hari kiamat Dia kemudian menghinakan mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang-orang kafir, yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri, lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, 'Kami tidak pernah mengerjakan suatu kejahatan pun.' Malaikat menjawab, 'Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri.' Kemudian, dikatakan kepada orang yang bertakwa, 'Apa yang telah Tuhanmu turunkan?' Mereka menjawab, 'Kebaikan.' Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Sungguh, negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Di dalam surga itu mereka mendapat segala yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan, 'Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan.' Adakah mereka orang kafir tunggu selain kedatangan para malaikat kepadanya atau perintah Tuhanmu? Demikianlah orang-orang kafir sebelumnya berbuat. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dahulu mereka selalu perolok-olokan. Orang-orang yang musyrik berkata, "Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami dan nenek moyang kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selainnya dan tidak pula mengharamkan sesuatu pun tanpa ketetapannya." Demikianlah orang-orang kafir sebelumnya berbuat. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, "Sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jika engkau Nabi Muhammad berusaha keras untuk memberi mereka petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang telah Dia sesatkan dan mereka tidak mempunyai penolong. Mereka sungguh-sungguh bersumpah dengan nama Allah. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Bukan demikian. Ini adalah janji yang pasti Dia penuhi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Supaya Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, dan supaya orang-orang yang kufur mengetahui bahwa mereka adalah para pendusta. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, hanya dengan berfirman kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan kitab-kitab. Kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran,
kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan, apakah orang-orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka? Atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Atau, Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu? Atau, Allah mengazab mereka dengan kekurangan secara berangsur-angsur sampai binasa? Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah? Sedangkan mereka rendah hati, hanya kepada Allah bersujud segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yaitu semua makhluk yang bergerak, bernyawa. Para malaikat juga bersujud dan mereka tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Hanya miliknya segala apa yang ada di langit dan di bumi serta hanya kepadanya ketaatan selama-lamanya. Mengapa kepada selain Allah kamu bertakwa? Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kemudaratan, kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian, apabila Dia telah menghilangkan kemudaratan darimu, tiba-tiba segolongan dari kamu mempersekutukan Tuhan mereka dengan yang lain. Biarkan mereka mengingkari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Bersenang-senanglah, kelak kamu akan mengetahui akibat buruk perbuatanmu. Mereka menyediakan bagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka untuk berhala-berhala yang tidak mereka ketahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang kamu ada-adakan. Mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Dia, sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak-anak laki-laki. Padahal, apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam dan ia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruk putusan yang mereka tetapkan itu. Orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk. Sedangkan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atasnya, tetapi Dia menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya dan lidah mereka mengucapkan kebohongan. Bahwa sesungguhnya bagi merekalah balasan yang terbaik, surga. Tidak diragukan bahwa nerakalah tempat yang layak bagi mereka dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Nabi Muhammad. Akan tetapi, setan menjadikan perbuatan mereka yang buruk terasa indah bagi mereka. Sehingga setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini di dunia dan bagi mereka azab yang sangat pedih di akhirat. Kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Allah menurunkan air dari langit dan dengan air itu Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mendengarkan.
Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian, makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman, madu, yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta sehingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak kuasa memberikan rezeki sedikit pun kepada mereka, baik dari langit maupun dari bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang kami anugerahi rezeki yang baik dari kami. Lalu, ia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu sehingga ia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja disuruh oleh penanggungnya itu, ia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat adil dan ia berada di jalan yang lurus? Milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak sebagai rumah, kemah, yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. Dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu tertentu. Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian baju besi untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka kaum musyrik berpaling,
Sesungguhnya kewajibanmu Nabi Muhammad hanyalah melakukan penyampaian yang jelas. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat. Kemudian, orang-orang yang kufur tidak diizinkan untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Apabila orang-orang yang berbuat zalim telah menyaksikan azab, mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan. Apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu-sekutu mereka melontarkan ucapan kepada mereka, "Sesungguhnya kamu benar-benar para pendusta." Pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Orang-orang yang kufur dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan karena mereka selalu berbuat kerusakan. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada kecenderungan memihak kepada satu golongan yang lebih banyak kelebihannya daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagi kamu azab yang besar. Janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah pelindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan orang-orang yang menjadi musyrik karena tipu dayanya. Apabila kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah pembuat kebohongan. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah Nabi Muhammad, Ruhul Kudus, Jibril,
menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang Muslim, yang berserah diri kepada Allah. Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran hanyalah diajarkan kepada Nabi Muhammad oleh seorang manusia. Bahasa orang yang mereka tuduh adalah bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Padahal, Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, tidak akan Allah beri petunjuk dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk menerima kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hati, pendengaran, dan penglihatannya. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tidak diragukan bahwa merekalah orang-orang yang rugi di akhirat. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, lalu mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingatlah hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya dan setiap orang disempurnakan balasan apa yang telah ia kerjakan dan mereka tidak dizalimi. Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tenteram yang rezekinya datang kepadanya berlimpah ruah dari setiap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat. Sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Oleh karena itu, mereka ditimpa azab dan mereka itulah orang-orang zalim. Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka ada azab yang pedih. Terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepadamu Nabi Muhammad dahulu. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan, lalu bertobat dan memperbaiki diri. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok anutan, yang patuh kepada Allah, hanif, lurus, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan Allah telah memilih serta menunjukinya ke jalan yang lurus. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat ia termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian, kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya mengagungkan hari Sabtu hanya diwajibkan bagi orang-orang Yahudi yang memperselisihkannya.
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah Nabi Muhammad dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka. Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul Azim.